Assalamualaikum, perkenalkan saya Anissa Prima Siva, NPM 2013-024005. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu sistem ekskresi? Nah, sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Nah, berikut merupakan organ-organ dari sistem ekskresi pada manusia, yaitu terdapat kulit, lalu ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, ini merupakan organ ekskresi pada manusia. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang. Letak ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Itu karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Lalu yang kedua adalah bentuk ginjal seperti biji kacang berwarna merah keunguan dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Ginjal dibungkus oleh semacam selaput tipis yang disebut kapsul. Apa saja sih bagian-bagian dari ginjal? Yang pertama adalah pelvis, yang kedua medula, dan yang ketiga korteks. Mari kita bahas bagian-bagian dari ginjal satu persatu. Yang pertama adalah pelvis. Pelvis merupakan tempat bermuaranya tubulus, yaitu tempat penampungan urin sementara yang akan dialirkan menuju kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Lalu yang kedua adalah medula. Medula ini terdiri atas beberapa badan berbentuk kerucut atau piramida. Nah, di sini terdapat lengkung Henle yang menghubungkan tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Yang ketiga adalah korteks. Di dalamnya terdapat jutaan nefron yang terdiri dari badan Malpighi. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang diselubungi kapsula Bowman dan tubulus atau saluran yang terdiri dari tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Lalu bagaimanakah proses pembentukan urin? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah proses filtrasi. Filtrasi ini adalah proses penyaringan darah yang berlangsung di glomerulus dalam badan Malpighi. Yang selanjutnya yaitu proses reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali bahan-bahan yang masih ada di dalam darah setelah mengalami filtrasi. Lalu yang ketiga yaitu proses augmentasi. Augmentasi ini adalah proses penambahan ion K+, senyawa NH3 dan ion H+ pada urin sekunder di dalam tubulus contortus distal. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai gangguan pada organ ginjal. Yang pertama adalah albuminuria. Albuminuria adalah penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan penyaringan protein atau albumin. Protein atau albumin yang tidak dapat disaring tersebut akan keluar bersama urin. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Lalu yang kedua yaitu batu ginjal. Batu ginjal ini adalah penyakit karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Endapan bisa berupa senyawa kalsium dan penumpukan asam urat, kelainan metabolisme. Selanjutnya yaitu adalah diabetes mellitus. Penyakit yang terjadi karena terdapat glukosa dalam urin. Nah, kondisi ini terjadi karena adanya penurunan produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, biasanya penderita diabetes mellitus ini sering ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil, lalu cepat merasa lapar dan haus. Selanjutnya adalah diabetes insipidus. Nah, jadi diabetes mellitus dan diabetes insipidus ini berbeda ya teman-teman. Kalau diabetes insipidus ini disebabkan oleh kurangnya hormon ADH atau antidiuretik hormon sehingga ekskresi urin menjadi meningkat.
Nah, organ ekskresi selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan tubuh. Selain itu masih banyak lagi fungsi paru-paru, diantaranya penjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi asidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh. Apa saja sih gangguan pada paru-paru? Yuk kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah asma. Asma atau sesak nafas disebabkan alergi terhadap benda-benda asing yang masuk hidung. Lalu yang kedua adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan oleh kebiasaan merokok atau terlalu banyak menghirup debu asbes, kromium, produk petroleum, dan radiasi ionisasi yang mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Lalu yang ketiga adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit pembengkakan alveolus yang menyebabkan saluran pernapasan menyempit. Organ ekskresi selanjutnya adalah hati. Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Apa saja sih fungsi dari hati? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah untuk menyimpan glikogen, gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. Lalu yang kedua adalah untuk menetralkan racun. Yang ketiga untuk membentuk protombin atau untuk pembukaan darah. Yang keempat yaitu tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Dan yang kelima yaitu sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit atau sel darah merah. Gangguan pada hati yaitu ada hepatitis. Hepatitis ini merupakan radang atau pembengkakan hati. Yang kedua sirosis. Nah, sirosis ini adalah penyakit hati yang sudah kronis ya teman-teman, dan juga dapat mengakibatkan guratan pada hati sehingga hati menjadi tidak berfungsi. Yang ketiga adalah penyakit Wilson. Penyakit keturunan dengan kadar zat tembaga dalam tubuh yang berlebihan sehingga mengakibatkan gangguan fungsi pada hati. Organ ekskresi selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Keringat keluar melalui pori-pori kulit. Keringat mengandung air dan garam-garam mineral. Fungsi kulit yaitu yang pertama sebagai alat pengeluaran ekskresi dalam bentuk keringat, lalu untuk mengatur suhu badan, sebagai tempat menyimpan kelebihan lemak, lalu sebagai indera peraba, dan tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Nah, berikut merupakan bagian dan struktur lapisan pada kulit. Lapisan terluarnya adalah lapisan epidermis, lalu lapisan tengahnya adalah lapisan dermis, dan lapisan yang terdalam adalah lapisan hipodermis. Dan terlihat ya di sini bahwa lapisan epidermis ini terlihat adanya batang rambut. Lalu pada lapisan dermis terlihat adanya kelenjar keringat, lalu ada penerima sensor, dan ada akar rambut. Pada hipodermis terdapat pembuluh vena, lalu ada pembuluh arteri. Nah, ini merupakan bagian dan struktur lapisan pada kulit. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Semoga materi ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.